Hello students, bertemu lagi dengan saya Sir Ricardo dalam pelajaran seni musik. Pertemuan kali ini merupakan pertemuan terakhir kita pada semester ini. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas materi mengenai sejarah musik barat. Seluruh materi pada pertemuan kali ini dapat kalian lihat pada soft file buku paket Seni Budaya Kemendikbud pada halaman 88 hingga 101. Musik itu bersifat universal. Setiap orang, dari manapun asalnya, dapat memahami musik tanpa harus mengenal, mengerti, ataupun memahami bahasa lirik dari penciptanya. Musik merupakan melodi, ritme, dan harmoni yang untuk memahaminya hanya perlu menggunakan bahasa rasa. Nah, kali ini kita akan mempelajari sejarah perkembangan musik di daerah barat, khususnya daerah Eropa. Tujuan dari pembelajaran kali ini adalah agar kalian dapat memahami akar dari musik yang kita dengar hingga sekarang ini. Usia musik hampir sama dengan usia keberadaan manusia. Menurut Dieter Mach dan Roderick Nell, sejarah perkembangan musik barat dapat disajikan dengan periodisasi berikut ini. Yang pertama, musik zaman Yunani kuno. Dimulai pada tahun 1100 sebelum Masehi. Masa keemasan kebudayaan Yunani kuno terjadi pada tahun 546 hingga 323 sebelum Masehi. Pada waktu itu, filsafat, kesusastraan, seni patung, arsitektur, drama, sains, dan musik berkembang sangat pesat. Menurut mitos Yunani kuno, musik dianggap sebagai ciptaan dewa-dewi atau setengah dewa, seperti Apollo, Amphion, dan Orpheus. Mereka menganggap musik memiliki kekuasaan ajaib yang dapat menyempurnakan tubuh dan jiwa manusia, serta membuat mujizat dalam dunia alamiah. Oleh karena itu, musik tidak dapat dipisahkan dari upacara-upacara keagamaan. Dikenal beberapa dewi musik, antara lain, yang pertama, Kali Po, merupakan dewi sastra syair. Yang kedua, Clio, merupakan dewi sejarah. Yang ketiga, Euterpe, merupakan dewi sastra liris. Yang keempat, Thalia, merupakan dewi ria jenaka. Yang kelima, Melpomene, merupakan dewi drama sedih. Yang keenam, Terpsichore, merupakan dewi tari. Yang ketujuh, Polyhymnia, merupakan dewi seni musik atau olah nada. Yang kedelapan, Urania, merupakan dewi ilmu bintang. Contoh alat musik zaman Yunani kuno adalah yang pertama, lira, merupakan alat musik petik sejenis harpa kecil. Yang kedua ada aulos, merupakan alat musik tiup yang terbuat dari kayu yang terdiri dari dua batang yang memiliki lubang jari. Bukti-bukti keberadaan alat musik lira dan aulos dalam kebudayaan Yunani kuno dapat dilihat dari ditemukannya gambar-gambar alat musik tersebut dalam periuk-periuk keramik kuno yang masih dipertahankan hingga masa kini. Kita masuk ke sifat atau ciri musik Yunani kuno. Yang pertama ada monofonis atau satu suara, dengan heterofoni pada waktu alat-alat musik mengikuti suara. Yang kedua, sudah dipraktikkannya improvisasi, namun diatur melalui konvensi-konvensi bentuk dan gaya dengan pola melodi yang mendasar. Yang ketiga, musik dan teks berhubungan sangat erat. Melodi, irama, dan teks, dalam hal ini puisi, sangat menentukan cara penyusunannya dalam musik. Tokoh-tokoh seni musik yang dikenal pada zaman Yunani kuno adalah Plato pada tahun 427 hingga 247 sebelum Masehi, Aristoteles pada tahun 384 hingga 322 sebelum Masehi. Yang ketiga ada Aristaxemos pada tahun 350 hingga 300 sebelum Masehi. Ide teori musik Yunani kuno yang lahir dari para filsuf diantaranya, yang pertama, harmonics, yang merupakan teori musik tertua, yang menguraikan tetrachord atau kumpulan 4 nada berjarak 1 kuart, karya Aristoxenus pada tahun 330 sebelum Masehi. Teori ini kemudian disederhanakan oleh Ptolemeus, ahli matematika abad kedua Masehi. Nah, yang kedua, ethos, teori tentang efek musik terhadap moral, karya Plato pada tahun 427 hingga 347 sebelum Masehi, dan Aristoteles pada tahun 384 hingga 322 sebelum Masehi. Dalam teori ini, mereka menyatakan bahwa musik dapat berpengaruh terhadap emosi pendengarnya.
musik yang baik akan berpengaruh baik terhadap moral pendengarnya. Begitu juga sebaliknya. Yang kedua, kita masuk ke dalam musik zaman Romawi, dimulai pada tahun 753 sebelum Masehi. Kekuasaan Kekaisaran Roma sangat luas dan kuat hingga stabilitasnya mampu membantu perkembangan kesenian. Alat-alat musik yang diciptakan dan dikembangkan oleh pemusik Roma pun semakin banyak dan bervariasi. Alat-alat musik yang lahir pada masa Romawi diantaranya, yang pertama ada beberapa jenis musik tiup dari logam seperti trompet dan horn. Yang kedua, ada sejenis organ hidrolis dengan papan tuts yang memanfaatkan tekanan air sebagai peniupnya. Alat-alat musik ini dipakai dalam teater-teater terbuka untuk mengiringi pertarungan para gladiator. Popularitas musik pada zaman Romawi kuno ini semakin meningkat karena Kaisar Nero dikenal sebagai pemusik handal. Yang ketiga, kita masuk ke dalam musik zaman pertengahan, dimulai pada tahun 500 hingga 1350 Masehi. Abad pertengahan diawali dengan runtuhnya Kekaisaran Romawi. Pada awalnya, musik abad pertengahan masih bersifat monofonik. Monofonik berasal dari kata Yunani yaitu monos yang berarti tunggal dan phoneo yang berarti berbunyi. Monofonik berarti jenis musik yang hanya terdiri dari satu suara saja tanpa iringan apapun. Pada masa ini teori musik juga berkembang. Guido de Arezzo, teoritikus musik asal Italia pada tahun 1050, menciptakan metode menghafal nada. Ia berpangkal pada tangga nada hexachord, yaitu deretan 6 nada dengan interval setengah di bagian tengah. Pada abad pertengahan juga mulai dibedakan antara birama dan irama. Birama adalah sistem tekanan yang tetap, sedangkan irama adalah sistem gerak melodis yang penuh kehidupan, dinamika, dan variasi. Jenis-jenis dan bentuk lagu pada masa ini adalah yang pertama, litani, merupakan lagu cerita kepahlawanan dalam ayat-ayat panjang. Yang kedua, sekuensi. Yang ketiga, canzon, merupakan himne tipe ABCD, di mana AB merupakan pertanyaan dan CD merupakan jawaban. Yang keempat adalah rondo, merupakan nyanyian berbait dengan refrain. Pada abad pertengahan, mulai diperkenalkan sistem notasi musik mensural, yakni notasi nada yang memperhitungkan panjang nada sesuai dengan proporsi. Notasi mensural inilah yang kemudian menjadi dasar notasi balok yang kita kenal sekarang. Notasi mensural dipakai sampai tahun 1600, kemudian diganti dengan notasi modern atau not balok dengan garis birama. Seiring dengan perkembangan musik polifoni, berkembang pula jenis-jenis penyajian musik. Terdapat penyajian musik secara kolosal, yaitu antara lain yang pertama, discantus, merupakan penyajian lagu dengan 1-3 suara dengan iringan instrumen. Yang kedua, motet, merupakan nyanyian bersama-sama yang menyajikan berbagai macam naskah. Yang ketiga, canon, hampir sama dengan motet, tetapi terdapat 2 kelompok yang berlainan pada saat menyajikan. Yang keempat, madrigal, penyajian nyanyian secara bersama-sama dengan 4-5 macam suara yang sekarang dikenal dengan paduan suara. Yang kelima, balata, merupakan penyajian nyanyian dengan 2 atau 3 suara dengan berbagai variasi. Yang keempat, kita masuk ke dalam musik zaman Renaissance pada tahun 1350 hingga 1600 Masehi. Kata Renaissance berasal dari bahasa Perancis yang berarti lahir baru, menemukan kembali jati diri manusia. Artinya, manusia dengan akal budi dan aspirasi, cipta, karya, karsanya, berhak untuk menentukan hal-hal yang berkaitan dengan individunya. Inilah awal aliran humanisme. Tahap awal perkembangan gerakan Renaissance dalam kesenian dan kesusastraan terasa di Italia, kemudian menyebar ke Eropa Utara. Di Italia, muncul tokoh-tokoh seni dan sastra, antara lain Botticelli, Leonardo da Vinci, Raphael, Michelangelo, Cellini, Ariosto, dan Machiavelli. Peristiwa bersejarah di masa Renaissance adalah yang pertama, penemuan percetakan sekitar tahun 1450 oleh Johann Gutenberg yang mengakibatkan suatu revolusi dalam penyebaran informasi dan ide-ide di seluruh Eropa. Yang kedua, runtuhnya kota Konstantinopel pada tahun 1453. Banyak sarjana yang melarikan diri ke Italia, kemudian mengembangkan bahasa, kesenian, dan filsafat Yunani kuno. Yang ketiga,
Reformasi Protestan yang dipelopori Martin Luther King pada tahun 1517 yang mulai memasukkan musik polifonik untuk ibadah gereja. Musik banyak dikembangkan selama masa Renaissance. Oleh karena itu, lebih banyak musik diciptakan dan diperdengarkan daripada masa-masa sebelumnya. Dua faktor terpenting dalam perkembangan ini adalah pencetakan musik polifonik yang mulai ada pada tahun 1501 dan dukungan bangsawan yang berpendidikan dan membutuhkan hiburan berkualitas tinggi. Pada masa ini, mulai dikenal teknik komposisi SATB atau sopran, alto, tenor, bass yang menjadi patokan standar paduan suara hingga kini. Perkembangan baru dalam musik selama masa Renaissance adalah perkembangan musik instrumental, baik solo maupun ensemble. Dengan demikian, musik dibebaskan dari ikatan kata-kata. Musik mulai berfungsi sebagai bunyi sempurna dengan suatu arti tersendiri. Pada tabel berikut ini, kita dapat melihat alat-alat musik terkenal dan berkembang dengan pesat pada zaman Renaissance. Mulai dari jenis alat musik gesek, tiup yang terbuat dari kayu, tiup yang terbuat dari logam, petik, dan keyboard. Enam variasi bentuk lagu-lagu instrumental pada masa Renaissance yaitu: yang pertama, musik vokal yang dimainkan dengan alat musik. Yang kedua, ensemble berdasarkan melodi-melodi yang sudah ada. Yang ketiga, bentuk variasi dengan penambahan nada-nada hias untuk mengiringi tarian. Yang keempat, bentuk ricercar, fantasia, dan chanson, yaitu komposisi berdasarkan tema dan variasi, bukan berdasarkan irama tarian. Ketiga bentuk ini biasanya berupa ensemble. Yang kelima, toccata dan prelude, karya bentuk bebas yang memakai banyak figurasi. Yang keenam, musik tarian, yaitu musik untuk iringan tari. Yang kelima, kita masuk ke dalam musik zaman barok, dimulai pada tahun 1600 hingga 1750. Istilah barok diambil dari bahasa Portugis barroco yang berarti mutiara. Awalnya, gaya musik zaman barok dikritik sebagai musik yang harmoninya kurang jelas, kehilangan bentuk normal, eksentrik atau berlebihan, kurang bermutu, bahkan dekaden atau merosot. Namun, karena perkembangan dasar-dasar estetika yang baru, gaya musik barok semakin dinilai secara positif. Gaya musik zaman barok memang tidak jelas, berbelit-belit, dan bombastis, namun cenderung hidup, lancar, lincah, dan penuh perasaan, sehingga sangat cocok untuk penyajian opera yang saat itu mulai populer. Selain bertambah jumlahnya, alat-alat musik juga semakin tinggi mutu suaranya. Pada masa barok, juga mulai diperkenalkan sistem tangan nada mayor dan minor. Bentuk-bentuk sajian musik yang tumbuh pada masa itu adalah lagu-lagu instrumentalia atau sonata, hidangan musik yang sifatnya agung atau cantata, dan sajian musik orkes simfoni yang diselingi permainan solo atau concerto. Komponis besar pada zaman ini adalah Johannes Sebastian Bach pada tahun 1685 hingga 1750 dan George Frederick Handel pada tahun 1685 hingga 1759. Yang keenam, kita masuk ke dalam zaman musik klasik pada tahun 1750 hingga 1800 Masehi. Menurut Frederick Bloom pada tahun 1958, musik klasik adalah karya seni musik yang sempat mengintikan daya ekspresi dan bentuk bersejarah sedemikian rupa hingga tercipta suatu ekspresi yang meyakinkan dan dapat bertahan terus. Zaman klasik ditandai dengan kembalinya gaya seni yang memperhatikan kaidah-kaidah formal. Pada masa ini, seniman kembali menengok kepada gaya seni zaman Yunani kuno. Struktur bentuk dan komposisi musik kembali mengikuti kaidah-kaidah formal dalam mencapai kesempurnaan. Seperti halnya pada awal zaman barok yang merupakan suatu reaksi terhadap zaman Renaissance, musik zaman klasik juga merupakan reaksi atas zaman barok. Hal ini tampak dari timbulnya dua gaya, yaitu gaya galan dan gaya sensitif. Gaya galan berciri lebih bebas, lebih mudah untuk dimengerti, enak melodinya, ornamentasi yang lebih halus, iringan tanpa keterikatan jumlah suara, ditujukan terutama kepada penggemar musik, bertujuan untuk menghibur secara lebih bermutu, dan bukan ditujukan untuk menciptakan komposisi yang berat. Sementara gaya sensitif berciri menentang gaya barok yang terlalu kaku dan emosional,
Musik lebih sebagai ungkapan pribadi yang diungkapkan dalam penerapan dinamika atau crescendo, dan juga merupakan ungkapan rasa suka dan duka. Zaman klasik bermula sepeninggal Johann Sebastian Bach dan George Frederick Handel. Ciri-ciri utama musik klasik, yang pertama, pemakaian crescendo dan decrescendo. Yang kedua, pemakaian accelerando atau mempercepat tempo, dan ritardando atau memperlambat tempo dalam penyajian musik. Yang ketiga, pembatasan pemakaian nada-nada penghias atau ornamen. Dan yang keempat, pemakaian akor trinada atau akor tiga nada. Komponis-komponis penting di zaman klasik diantaranya adalah John Stamitz, Franz Joseph Haydn, yang dikenal sebagai Bapak Orkes Simfoni dengan lebih dari 100 karya, dan Bapak Kuartet dengan lebih dari 80 karya. Kemudian, Wolfgang Amadeus Mozart. Para komponis ini dianggap sebagai tokoh yang membuat musik gaya klasik tingkat tinggi. Yang ketujuh, kita masuk ke dalam musik zaman romantik. Dimulai pada tahun 1800 hingga 1890. Istilah romantik dalam sejarah perkembangan musik Eropa berhubungan dengan perasaan, sikap batin, dan jiwa manusia. Pada zaman ini, karya seni musik dianggap lebih mengikuti gerak hati penciptanya. Oleh karena itu, gaya musik pada zaman ini begitu bebas dan tak berbatas. Perkembangan musik romantik dapat dilihat dari fase-fase romantik berikut. Yang pertama, romantik awal, itu sekitaran 1800 sampai 1830. Diwarnai dengan usaha manusia melarikan diri ke dunia irasional. Komponis menimba bahan dari dunia dongeng yang ajaib dan misterius, tidak hanya untuk karya-karya operanya, tetapi juga untuk musik instrumentalia Beethoven dan musik kamar atau nyanyian Schubert. Yang kedua, romantik tinggi pada tahun 1830 sampai 1850. Gaya romantik berkembang ke seluruh Eropa. Komponis-komponis menciptakan karya-karya dengan semangat baru yang romantis. Chopin dari Prancis mengikat para pecinta musik piano. Mendelssohn dari Jerman menemukan kembali dan mementaskan musik Bach secara romantis. Yang ketiga, romantik akhir pada tahun 1850 sampai 1890. Pada masa ini muncul generasi baru yaitu C. Franck, Bruckner, Brahms, dan lain-lain dengan estetika dan bentuk baru yang bergaya naturalisme dan nasionalisme. Ciri khas musik zaman romantik, yang pertama, segi bentuk. Musik romantik masih mempertahankan bentuk musik klasik, tetapi dengan perluasan dan perubahan. Bentuk-bentuk baru yang populer adalah lagu piano singkat, lagu sastra simfoni, drama musik. Yang kedua, segi harmoni. Musik romantik mengembangkan musik klasik dengan penambahan nada-nada kromatis. Yang ketiga, segi ritmik. Ritmik musik klasik dikembangkan. Partitur-partitur musik secara cermat diberi catatan-catatan yang berkaitan dengan ritmik. Ada pemakaian tempo sebagai hal yang mendetail seperti andante molto cantabile e non troppo mosso. Tempo-tempo ekstrim juga mulai dipraktikkan, misalnya ekstrim cepat atau ekstrim lambat. Yang keempat, dari segi warna suara. Instrumen yang menghasilkan suara alamiah seperti flute, klarinet, tuba, dan trombon lebih diutamakan karena dapat menimbulkan suasana sakral dan hikmat. Tokoh-tokoh musik jenis nyanyian yang terkenal pada zaman romantik adalah Franz Peter Schubert, Robert Schumann, Robert Franz, Johannes Brahms, dan Wilhelm Richard Wagner, yang juga mendapat sebutan sebagai Bapak Opera. Yang kedelapan, kita masuk ke dalam musik zaman peralihan, dimulai pada tahun 1890 hingga awal abad ke-20. Sepeninggal Wagner, musik zaman romantik berakhir. Setelah itu, musik memiliki ciri yang lebih tegas warna nasionalnya karena pada saat itu mulai muncul kesadaran nasionalisme. Komponis zaman peralihan diantaranya adalah César August Franck, Gustav Mahler, Peter Ehrlich Tchaikovsky, dan Sergei Rachmaninov. Yang kesembilan, kita masuk ke dalam musik abad modern. Seiring dengan munculnya kesadaran kebangsaan dan pembebasan belenggu kolonialisme di abad ke-20, seni musik juga mengalami revolusi bentuk dan gaya. Ciri paling penting dalam gerakan musik modern adalah sikap emansipatif, yaitu sikap ingin membebaskan diri dari segala belenggu aturan yang mengekang kebebasan berekspresi. Maka, mulailah gejala munculnya aliran musik impresionistis, ekspresionisme, dan eksperimental.
Ciri lain dari zaman modern adalah industrialisasi dalam segala bidang. Musik pun dipengaruhi industrialisasi ini. Bunyi-bunyian yang bersumber dari suara-suara mesin industri dicoba digali untuk memberi sentuhan warna musik modern. Teknologi audiovisual yang berkembang pesat juga menjadi babak baru dunia musik yang ditandai dengan mulainya musik elektronik. Di sini peranan radio dan studio rekaman menjadi sangat penting. Ketika pertama kali Pierre Schaeffer, teknisi radio Diffusion Television Franchise, membuat rekaman dan menyiarkan musik elektronik pada tanggal 5 Oktober 1948 dalam acara konser bunyi, sambutan luar biasa diberikan oleh masyarakat. Sejak saat itu, musik elektronik berkembang dengan sangat pesat. Setelah tahun 1960, teknologi menemukan alat rekam audio visual multijalur atau multitrack, alat musik synthesizer, multimedia elektronik, dan komputer sehingga musik kontemporer semakin menemukan bentuknya. Musik kontemporer yang muncul seiring dengan perkembangan teknologi audiovisual modern adalah musik jazz, musik rakyat, teater musik, musik film, rock, blues, musik populer, musik hiburan, dan musik-musik lainnya. Kini, musik berkembang lebih jauh dengan dukungan teknologi informasi yang membuat antar negara serasa tidak lagi berbatas. Musik satu etnis dengan etnis yang lain sudah saling mempengaruhi. Dengan musik, kita dapat menyaksikan anak muda Jepang menyanyikan lagu jazz dari Afrika, ataupun anak muda Afrika menyanyikan lagu country dari Amerika. Oleh karena itu, tidak ada salahnya jika orang-orang dari luar negeri dapat menikmati musik-musik gamelan dari Jawa, Bali, ataupun sebagainya. Dan tidak ada salahnya juga jika kita, anak muda dari Indonesia, dapat menikmati musik R&B dari Amerika ataupun K-pop dari Korea. Baiklah, cukup sekian materi untuk pertemuan terakhir kita kali ini. Jangan lupa, kerjakan tugasnya dan kumpulkan pada aplikasi Edmodo tepat waktu. So, keep healthy and have a great day.